Well, is there a late sting at the other end? Hato with the cross. Liam Delap! Always rising. Bayangkan saja, sebuah transfer yang belum genap berusia 1 tahun, tetapi tiba-tiba berubah menjadi potensi penjualan dengan nilai puluhan juta pound sterling. Liam Delap baru bergabung dengan Chelsea pada musim panas 2025. Ketika itu, The Blues pun harus mengeluarkan sebesar 30 juta pound sterling untuk mengaktifkan klausul pelepasan dalam kontraknya bersama Ipswich Town. Chelsea pun bahkan mengikat penyerang muda Inggris tersebut dengan kontrak jangka panjang hingga Juni tahun 2031. Namun kini, hanya sekitar 1 tahun setelah kedatangannya di Stamford Bridge, masa depan Delap pun justru berada dalam tanda tanya. Chelsea dikabarkan terbuka untuk menjual sang striker apabila datang tawaran yang sesuai dengan valuasi mereka. Angka yang beredar mencapai 50 juta pound sterling. Artinya, apabila ada klub yang bersedia membayar angka tersebut, Chelsea berpotensi mendapatkan keuntungan kotor sekitar 20 juta pound sterling dibandingkan biaya yang mereka keluarkan ketika merekrut Delap dari Ipswich. Dan di tengah situasi inilah, muncul satu nama yang mungkin tidak banyak diperkirakan sebelumnya, yakni Como. Klub asuhan Cesc Fabregas disebut telah melakukan pendekatan awal untuk mengetahui kemungkinan transfer sang striker. Bagi Como, Delap bukan sekedar nama besar dari Premier League. Ia merupakan tipe penyerang yang secara karakteristik dapat memberikan dimensi berbeda dalam sistem permainan Fabregas. Tetapi ada satu pertanyaan besar. Apakah Como benar-benar sanggup membayar 50 juta pound sterling hanya untuk Liam Delap? Atau justru Chelsea membuka ruang untuk skema transfer yang lebih fleksibel? Inilah yang akan kita bedah dalam video kali ini. Jangan lupa sebelum masuk ke pembahasan, subscribe ke Soccer First Reborn, aktifkan lonceng notifikasinya, dan dukung channel ini agar terus menghadirkan berita transfer, perkembangan pemain, serta analisis sepak bola terbaru dari berbagai penjuru Eropa. Karena di Soccer First Reborn, kita bukan hanya membicarakan siapa yang pindah klub, kita membahas mengapa sebuah transfer bisa terjadi, bagaimana prosesnya, dan apa dampaknya bagi klub serta sang pemain. Dan sekarang, mari kita masuk ke awal cerita. Ketika Chelsea mendatangkan Liam Delap pada bulan Juni tahun 2025, transfer tersebut sebenarnya memiliki dasar yang cukup kuat. Delap datang setelah menjalani musim yang menjanjikan bersama Ipswich Town. Pada musim pertamanya di Premier League, ia pun mampu mencetak 12 gol dalam 37 penampilan di kasta tertinggi Inggris. Performa tersebut membuat sejumlah klub besar pun tertarik, termasuk Manchester United, Newcastle United, Everton, Nottingham Forest, dan juga Chelsea. Chelsea pun kemudian memenangkan persaingan tersebut. The Blues mengaktifkan klausul pelepasan sebesar 30 juta pound sterling yang terdapat dalam kontrak Delap setelah Ipswich terdegradasi. BBC pun melaporkan bahwa Chelsea menjadi pilihan sang pemain setelah sebelumnya mendapatkan pendekatan dari beberapa klub lain. Secara teori, Chelsea mendapatkan penyerang muda yang sudah memiliki pengalaman Premier League dan masih memiliki ruang besar untuk berkembang. Namun sepak bola tidak pernah berjalan hanya berdasarkan teori. Musim pertama Delap di Stamford Bridge pun ternyata jauh lebih sulit. Menurut statistik resmi Chelsea untuk musim 2025-2026, Delap pun hanya mencetak 2 gol di seluruh kompetisi. Sebagai perbandingan, João Pedro menjadi pencetak gol terbanyak Chelsea dengan 20 gol. Sementara Cole Palmer mencetak 11 gol dan Pedro Neto 10 gol. Catatan tersebut memperlihatkan betapa sulitnya Delap mendapatkan konsistensi di lini depan Chelsea. Sky Sport mencatatkan bahwa di Liga Champions 2025-2026, Delap tampil 5 kali, tetapi hanya 1 kali menjadi starter dan mencetak 1 gol.
Situasi tersebut kemudian semakin menarik ketika Chelsea memasuki era baru bersama Xabi Alonso. Chelsea memiliki skuad yang sangat besar dan harus melakukan pengurangan pemain sebelum musim baru dimulai. Fabrizio Romano pada tanggal 27 Juli tahun 2026 menyatakan bahwa Liam Delap dan Emmanuel Emega bukan pemain yang sepenuhnya tidak tersentuh. Chelsea terbuka mempertimbangkan kepergian mereka jika datang proposal yang bagus. Dengan demikian, rumor penjualan Delap pun bukan sekedar spekulasi tanpa dasar. Chelsea memang sedang membuka kemungkinan tersebut. Dan apabila angka 50 juta pound sterling benar-benar menjadi valuasi yang mereka inginkan, maka situasinya menjadi semakin menarik. Chelsea berpotensi menjual pemain yang mereka beli seharga 30 juta pound sterling dengan harga 50 juta pound sterling hanya 1 tahun kemudian. Secara finansial, transaksi seperti ini tentu sangat menarik bagi klub. Tetapi bagi Liam Delap, pertanyaannya jauh lebih sederhana. Apakah ia harus meninggalkan Chelsea demi menemukan kembali dirinya sebagai seorang penyerang? Dan disinilah Como mulai masuk ke dalam cerita. Ketika nama Liam Delap mulai masuk ke dalam radar Como, pertanyaan pertama yang muncul tentu saja, mengapa? Mengapa Cesc Fabregas tertarik kepada striker yang baru 1 tahun berada di Chelsea? Jawabannya mungkin terletak pada karakter permainan dari Liam Delap. Penyerang berusia 23 tahun itu pun memiliki kombinasi fisik, agresivitas, dan kemampuan bermain langsung yang bisa memberikan variasi terhadap lini serang Como. Dengan tinggi sekitar 1,87 meter, Delap memiliki keunggulan dalam duel fisik dan permainan bola atas. Chelsea sendiri menggambarkan sang striker sebagai pemain yang mengandalkan permainan fisik serta tekanan agresif terhadap lawan. Menariknya, laporan terbaru menunjukkan bahwa Como memang telah melakukan pendekatan awal. Fabrizio Romano menyebutkan Delap sebagai salah satu kandidat penyerang yang masuk ke radar Como. Laporan tersebut muncul di tengah situasi Chelsea yang memang sedang berusaha mengurangi jumlah pemain dalam skuad mereka. Namun Como bukan satu-satunya klub yang memperhatikan situasi tersebut. Ada Everton dan juga Nottingham Forest yang disebut memantau kondisi Delap. Bahkan sejumlah laporan menyebutkan Everton sebagai salah satu pihak yang memiliki ketertarikan terhadap sang pemain. Di sisi lain, Chelsea juga memiliki alasan untuk tidak terburu-buru untuk menjual. Delap masih berusia 23 tahun. Ia memiliki kontrak hingga tahun 2031 dan secara usia masih memiliki potensi peningkatan nilai. Jadi, jika Chelsea menjualnya sekarang, mereka mungkin memperoleh keuntungan finansial. Tetapi mereka juga harus menerima resiko bahwa Delap bisa berkembang pesat di klub baru dan kemudian memiliki nilai jauh yang lebih tinggi. Bagi Fabregas, justru kondisi itulah yang mungkin menjadi peluang. Delap tidak harus datang ke Como sebagai pemain yang sudah selesai. Ia bisa datang sebagai proyek. Seorang striker muda yang membutuhkan lingkungan baru, sistem yang lebih sesuai, dan kepercayaan lebih besar. Dan jika Fabregas berhasil mengeluarkan kemampuan terbaiknya, transfer tersebut bisa berubah dari perjudian menjadi salah satu investasi terbaik Como. Kini, kita pun sampai pada bagian paling penting dari saga Liam Delap dan juga Como, yakni sebuah harga. Chelsea dikabarkan memasang valuasi sekitar 50 juta pound sterling untuk sang striker. Angka tersebut menarik jika dibandingkan dengan investasi awal Chelsea. Dan jika Chelsea berhasil menjualnya seharga 50 juta pound sterling, maka secara nominal mereka pun akan memperoleh selisih 20 juta pound sterling. Tetapi, angka tersebut tidak bisa langsung dianggap sebagai keuntungan bersih karena terdapat berbagai komponen biaya seperti transfer, gaji, amortisasi, bonus, dan struktur pembayaran yang harus diperhitungkan. Namun secara sederhana, Chelsea jelas memiliki alasan finansial untuk mempertahankan valuasi yang tinggi. Terlebih lagi, klub pun sedang berada dalam proses restrukturisasi skuad. Laporan terbaru menunjukkan Chelsea memiliki skuad yang sangat besar. The Guardian pun bahkan menggambarkan skuad mereka sebagai kelompok yang mencapai sekitar 41 pemain menjelang akhir pramusim.
sehingga kebutuhan untuk memangkas jumlah pemain menjadi semakin mendesak. Delap bukan satu-satunya nama yang berada dalam situasi tersebut. Artinya, Chelsea tidak sekedar mencari uang, mereka sedang mencari ruang. Ruang dalam skuad, ruang dalam struktur gaji, dan ruang untuk membangun tim sesuai visi Xabi Alonso. Namun bagi Como, harga 50 juta pound sterling bisa menjadi tantangan serius. Mereka mungkin harus mempertimbangkan struktur pembayaran yang berbeda, bisa berupa cicilan, bonus berdasarkan performa, atau bahkan skema peminjaman dengan opsi atau kewajiban pembelian. Dan disinilah negosiasi sebenarnya akan dimulai. Kini, tinggal menunggu apakah pembicaraan awal akan berkembang menjadi proposal konkret. Jika Chelsea bertahan di angka 50 juta pound sterling, Como harus membuat keputusan besar. Jika Chelsea membuka ruang negosiasi, saga ini bisa bergerak jauh lebih cepat. Dan jika kesepakatan akhirnya terjadi, Liam Delap pun akan meninggalkan Stamford Bridge hanya 1 tahun setelah kedatangannya untuk memulai kembali karirnya di bawah arahan Cesc Fabregas di Serie A. Satu hal yang pasti, bursa transfer musim panas 2026 masih belum selesai, dan cerita Liam Delap pun mungkin baru saja dimulai. Pada akhirnya, saga Liam Delap dan Como pun masih menyisakan satu pertanyaan besar. Apakah pendekatan awal ini akan berubah menjadi transfer nyata? Apakah Liam Delap cocok bermain untuk Como di bawah Cesc Fabregas? Atau justru Chelsea seharusnya memberikan kesempatan kedua kepada striker muda Inggris tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa untuk subscribe ke Soccerverse Reborn, aktifkan lonceng notifikasinya, dan jadilah bagian dari komunitas pecinta sepak bola yang selalu mengikuti perkembangan terbaru dari dunia transfer dan sepak bola Eropa. Di Soccerverse Reborn, kami akan terus menghadirkan berita transfer terbaru, kabar pemain, kisah inspiratif wonderkid, analisis pertandingan, hingga berbagai cerita menarik di balik dunia sepak bola. Jangan sampai ketinggalan satupun kabar terbaru. Subscribe sekarang, nyalakan loncengnya, dan terus ikuti perjalanan sepak bola bersama Soccerverse Reborn. Saya pamit, sampai jumpa di video berikutnya yang hanya ada di Soccerverse Reborn.